Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Niatnya healing ke Dubai tapi malah hilang pemainnya karena cedera. Itulah yang dialami oleh Arsenal karena Kai Havertz salah satu ujung tombak mereka sekarang harus menepi karena cedera. Kita dapat footage sini ketika tongkrongan pemain cedera Arsenal lagi pada nongkrong nih. Kita lihat nih footage-nya nih. Aduh, niatnya healing ke Dubai. Ini mah malah gue ikut-ikutan cedera. Apes. Halo. Baru sempat gacor bentaran, hat-trick, cedera lagi. Lah, ada kamu cedera juga udah Dubai. Cedera juga ini? Iya. Aduh, sini. Enggak ngapa lu pada di mari? Lah lu siapa? Lu siapa? Saka. Oh, bukan Saka. Banyak kembarannya sih. Iya. Sini dong. Masih ada satu lagi. Kaki seleo. Lu seleo pemain bola apa kaki? Yang debus. Iya. Ini cedera apa? Hah? Cedera apa? Sekelan. Sekelan. Iya. Ya, kasihan dah Arteta udah main Coach Justin kagak punya striker ya. Iya. Lu aja ya, biar beda dia main Coach Justin ya. Nyerah kan lu nyerah. Ada yang berani lu sama Coach Justin? Enggak ada lawan lu. Biar ada ya. Udahlah, udah hati-hati dah Arteta udah main Coach Justin. Kita nyerah ya. Ya. Maaf lu sakit. Koci tolong komentari aktor-aktor jebret media tadi, Koci. Lu aktor bukan pemainnya langsung nih. Ya bukan Gua pemain. kira pemainnya langsung. Terutama yang gondrong tadi, Koci, gimana, Koci? Kalau aktor jebret media itu kan CSR ya. Jadi gratisan. Ya inilah hasilnya. Ya udahlah hasilnya. Ya udahlah, tapi itu menggambarkan sedikit tentang gimana kondisi Arsenal saat ini, saat dimana para striker yang lagi cedera. Gak dengerin lu sih beberapa momen kemarin beli striker. Sekarang mesti gimana Coach Arteta? Ya lihat Arteta sehebat apa sekarang kan intinya begitu. Iya, gimana Coach ke depannya nih? Kasus Saka juga masih. 4 penyerang cedera. Iya. Itu Tomiyasu sama Ben White biar 6 tahun aja cedera. Gue Selesai ngerti enam tahun. Tomiyasu lama banget loh. Nggak main-main, Iya, udah iya, nggak main-main. dari dia. awal musim Coach ya? Udah nggak main-main belum musim ini belum. Udah dari tahun lalu gue. Tahun lalu kan? Iya. Tahun lalu waktu lawan Indonesia aja nggak ada ya? Iya. Iya enggak ada. Nggak diikut sertakan Iya dari tahun lalu. Gue nggak Iya. ngerti cedera apa ini. Oke, berarti dengan adanya cedera gini menurut Coach Justin dan Rizal, ke Coach Justin dulu, apa strategi yang harus dikasih oleh Arteta supaya lebih bisa maksimal Lu mau mem- strategi apa kalau penyerang lu cuma 3? Main 4-4-2 nggak bisa Arteta. Sterling, Trossard sama Martinelli nih, 3-3 tuh. Iya. Martinelli cedera. Cedera lagi. Nwaneri. Nwaneri kan Martinelli. Nwaneri. Iya. MLS juga ada. Iya, gimana? Sekali. Jadi ya Trossard di kiri, Nwaneri di kanan, Sterling striker. Dan lihat peluang itu gimana dengan Ya, enggak, komposisi? ya, what do you think? Lu sebagai fans Liverpool lu punya hope nggak kalau striker lu selevel itu? Saya pengen sombong tapi saya takut kayak kemarin. Di sini saya Jangan humble. sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Stay humble. Jangan kayak Plymouth gitu, Ya, sombong. kan Plymouth Iya. ternyata kalah dari penalti Stay lagi. humble. Iya. Berarti menurut lo ya tapi tetap kemenangan tetap bisa diraih kan? Oh, bisa. Iya kan? Bisa lewat corner, lewat apa? Cara Arsenal itu benar. Iya kan? Cuman kalau dibilang gue sebagai fans Arsenal apakah optimis ya nggak juga. Tapi kan gue udah sering mengeluarkan statement dan gue keluarkan lagi. Arsenal nggak akan kemana-mana di bawah Arteta. Iya kan? Ya, Rizal tau lah. Iya. Sering benar. Karena ya inilah Arteta. Yes. Zal, gimana Zal, lu lihatnya tetap harus bertanding dan Iya. maksimal. Tetap Bang. harus bertanding. Iya, gimana? Mau nggak mau dan datang ke Maret mereka juga terbelah di 2 kompetisi ya, di Premier League dan juga Champions League. Champions Pasti League. ini. Untung Champions League langsung lolos. Kalau nggak kegerus banget. Coba kalau lu playoff harus main playoff, selesai lu. Kegerus banget. Dan ini gue juga menariknya justru gue baru banget hari Senin kemarin tuh ngulik data-datanya tuh. Ternyata musim ini Arsenal juga kalau secara keseluruhan 20 tim di Premier League, mereka ranking 3 dalam urusan distance covered. Dalam artian pemainnya tuh daya jelajahnya paling tinggi di atas lapangan. Jadi ranking satunya Spurs lagi. Kelihatan banget pemain-pemain yang banyak cedera datangnya dari Spurs. Peringkat 3-nya Arsenal ya nggak heran seharusnya cederanya mereka kayak begini. Dan ranking satunya pemain Arsenal intensitasnya paling tinggi justru kayak Havertz. Dan itu dia cedera di momen ini menurut gue emang udah nggak bisa terhindarkan.
workload dari para pemain Arsenal musim ini juga tinggi-tinggi banget. Di paruh musim pertama yang main itu terus, di depan Saka terus, depan Havertz terus. Jadi dampaknya sekarang Odegaard terus. Odegaard terus. Iya, Ini kalau mau pakai Strava bagus banyak juga. Jadi Di stand Strava jelajahnya. bisa tuh. Dias, Ya. pelatih itu nggak bisa hanya dinilai dengan tactical. Dari sisi tactical Arteta one of the best, gue Ya, bilang. ya. Tactical di lab, dan itu dipuji juga sama Pep. Cuman lu sebagai pelatih juga punya tugas beli pemain, masang pemain yang bagus siapa dan kayak gitulah. Kalau lu saya lihat pemain ya kayak Rico Lewis selalu main City jeblok, Ya. dan gue nggak ngerti Pep sampai kapan bersabar sama Rico Lewis. Tapi Arteta ya 11-12. Berapa tahun dia mempertahankan Ketia, yang notabene 4 tahun nggak dipakai-pakai. Tapi Ketia bagus, nggak mau dijual, bla bla bla. Dia beli Tavares, dia beli Lokonga, setengah tahun udah dibuang. Kiwior, yang kayak gitu, ngerti nggak? Terus Ramsdale setahun langsung dibuang. Iya. I mean, lu nggak bisa ngeliat pemain, either lu sama Edu. Lu ini pemain apa lagi? Havertz bagus, tapi nggak dalam posisi sebagai striker. Bukan untuk cetak gol. Iya kan, bukan untuk cetak gol. Yang pembelian paling bagus mungkin bisa bilang Timber, Rice lawan Partey. Decline. Tapi Declan Rice, ya tahun lalu sih worth it banget 100. Tahun ini agak menurun. Ya, dengan Tapi harga kan lu 100. nggak bisa, lu selevel Arsenal yang sudah mengeluarkan 700 juta. Yang lu butuhkan kan starter sama pelapis minimal 18 pemain lah. Nggak usah 22. 17, 18 yang bisa bersaing kan. Ya. Arteta nggak punya itu. Berharap ke pemain muda juga nggak bisa diharapin Iya. gimana kalau Iya. pemain konsisten ya. Dan I mean Skelly bagus, tapi kan Skelly, Nwaneri ini kan dua pemain muda. Lu kalau mereka seandainya menurun atau flop kan Dampaknya nggak bagus, betul. nggak bisa selain mereka juga. Iya. Nah ini gue dengar dari Bang Rossinya Box to Box nih, dia bilang salah satu keunggulannya Arne Slot tuh dalam membagi workload pemain tuh lebih jago secara taktik. Jadi makanya dia nggak tega untuk menurunkan pemain lain di kompetisi yang lain gitu. Jadi liga mereka kalau kecapean ya udah dia dengerin. Sebenarnya itu standar, itu bukan hebatnya Slot. Tapi ini coach, Slot itu punya gini. Gimana coach menurut Dengerin. lo? Ini banyak pelatih melakukan itu. Slot punya pemain di mana dia tahu kualitasnya. Emang kalau salah Van Dijk, Gravenberch cedera, 3 pemain doang loh. Ya. Lu mau gantiin siapa? Nggak ada. Amburadul kan? Nah, artinya pemain penting-penting ini harus dijaga dong. Iya. Which is untuk real competition. Iya, makanya itu dia pinternya nggak dipaksain untuk main. Semua pelatih melakukan itu. Nggak semua, banyak pelatih melakukan itu. Artinya kalau bukan hanya Liverpool ya, di awal-awal Piala Ciki sama Piala Kebo, mayoritas klub kan menurunkan tim-tim yang lemah juga. Iya. Bukan hanya Liverpool. Hanya karena Liverpool sekarang kebetulan dengan mengejutkan kalah, tiba-tiba keluar semua. But it happens gitu loh. Nah maksud gue kenapa Arteta tidak melakukan itu gitu di Stoknya pertandingan nggak punya. Pertandingan mana? Kalau IPL jaraknya kan tipis dengan Bukan Liverpool. IPL, FA Cup-nya atau Carabao-nya gitu. Diturunin juga, Turunin ya. cadangan, iya. Cuman stoknya emang nggak terlalu banyak. Jadi Emang kesannya- stoknya nggak terlalu banyak. kesannya dia lagi betul, gitu. betul, dan betul. yang menariknya tadi kan gue nyebut soal data soal Liverpool Arsenal peringkat 3 ya, Iya. dari segi intensitas daya jelajah. Liverpool tuh peringkat 20 loh. 20 dari 20 tim. Jadi Iya. daya jelajahnya paling minim dibandingkan tim-tim lain, dan urusan salah nggak cedera tuh bukan karena luck menurut gua. Sistematis. Iya. Cara mainnya Slot bener-bener ngelindungin mereka, intensitas mereka dibandingkan musim terakhir sama klub tuh beda jauh banget. Mereka Dan harus lari jaga. kapan mereka harus lari. Betul. Nggak selalu lari. Kalau Dia sama klub kan efisien dulu dia ya. ngejar. Selalu Iya. lari. Belakang Iya, ngejar iya. semua. Di akhirnya habis bensin. Di Iya. situ kualitasnya. Ini juga kembali lagi, gue kan selalu bilang ke timnas ya. Strike ini kan baru cetak 1 gol. Yoi. Tapi kalau lihat Strike disuruh kerja keras, Iya. kan gila. Iya. Jelajah Strike ini kan gila. Tapi pertanyaan gue sekarang, kalau lu pasang striker, tujuan striker apa? Golin. Golin. Cetak gol. Iya. Jadi nggak bisa disalahin Strike juga, di samping dia muda. Tapi apakah dia harus menjadi starter, nggak yakin juga gue. Tantangan. Oke. Nah ini
kembali lagi ke lu harus bisa memanfaatkan. Tapi Klopp perform juga dengan gaya bermain dia yang Betul. Tapi biasanya habis bensinnya di akhir Habis tuh. bensin. Iya. Intensitas itu Sama Betul. cederanya Iya, lebih sama riskan. cedera, Ganggu. betul. Kayak musim Nah, lalu ya. Sedangkan Arteta sebenarnya melakukan itu di kompetisi lain untuk Arsenal, tapi stoknya nggak Stoknya nggak ada. Karena nggak beli pemain. Dan pemain yang di samping pemain yang dia beli itu nggak excel. Iya. I mean, Musim lu ini. ini kan kehebatan dari klub, bisa beli Van Dijk, bisa beli Salah, ya kan? Berani jual Firmino, Coutinho. berani jual Coutinho, berani jual Mane. Iya. Itu kan kehebatan klub. Nah, Arteta nggak bisa kayak gitu. Pemain bintang Arsenal siapa sih? Saka paling. Odegaard, Saliba. Saka sama Odegaard lu taruh di Real Madrid jadi bintang nggak? Di Madrid kan nggak dipakai. Jadi Cadangan kan? Hilang ya. Jadi cadangan kan? Jadi nggak sehebat itu kan? Ya, lu itu udah keluar sekali lagi 600-700 juta loh. Iya. Tapi ada faktor detail juga sih menurut gue berpengaruh ke Arsenal musim ini. Kenapa cederanya tuh kayak kesannya selalu datang-datang Sering aja, terus gitu. Dan kenapa? gue coba cari apa yang membedakan Arsenal dengan tim-tim lain gitu, khususnya tim papan Enggak, atas. bentar. Emang berapa sih yang Arsenal yang cedera? berapa? Kalau Bentar, untuk tadi. nama emang 6 doang. tapi 6 ya? cederanya periodenya ada yang ngeganggu ritme ganti. mereka. Semua mengalami cedera. Yes. Semua kecuali Liverpool. Musim ini Karena betul. posisi Iya, mereka tadi kecuali Liverpool. The problem is pembelian Arteta tuh jelek. 6 cedera itu wajar, Rizal. Dengan 4 biasanya di kompetisi. semua tim dan bisa ada solusinya biasanya. Seharusnya ada solusi. Tapi kenapa cederanya tuh kayak kesana lini depan mereka kok istilahnya deh. At least lini depan mereka tuh kayak nggak pernah punya yang semuanya tuh fit secara bersamaan gitu. Pemain inti mereka Nggak. Havertz, Martinelli, Saka. Karena ada faktor. Gini. Ternyata ini coach, musim ini mereka red cardnya banyak banget kan. Oh, iya, Di iya, babak iya. pertama. Enggak, itu Di dikerjain pertandingan wasit mereka- anjing. Enggak, itu ternyata berpengaruh loh. Arsenal tuh jadi mainnya tuh dari 10 pemain periodenya paling banyak dibandingkan tim-tim lain. Iya. Dan Arteta tahu sendiri tiap turun ke 10 pemain gantinya bukan untuk bisa ngejaga pertandingan, malah tuh terlalu ultra defensif. Menurut gue, Iya. Pochi bisa ngasih perspektif lain lah. Menurut gue kalau lu main ngejar bola, Loh. itu capeknya jauh lebih banyak. Gitu. Semua tim sudah Pernah ngalamin ini ya pasti. enggak, semua tim mengalami bermain dengan 10 tim orang. Ya. Tapi banyak tim mencetak gol. Kecuali yang terakhir tuh, Arsenal dapat kartu merah baru nyerang ngelawan. Ya, lawan Wolves. Dan Wolves akhirnya 10 menang pemain kan. juga turun soalnya Wolves Iya. ya. Kartu merah juga. Habis itu kan sebelumnya kan Arsenal parkir bis terus. Dan itu capek kan coach. Capek. Capek. Bertahan ngejar bola. itu capek. Itu dia kuncinya tuh. Orang bilang ngepres itu kan capek, enggak. Kalau lu ngepres 2 orang lawan 4 kayak kemarin City lawan Madrid, nah itu capek. Tapi lu ngepres 5 lawan 5 nggak capek karena lu cuma fokus ke satu orang aja. Dan lu bayangin Arsenal red card itu kebanyakan di babak pertama. Jadi 4 pertandingan red card di babak pertama, main dengan 10 pemain dengan gaya begitu Enggak, kalau defensif, red card itu capek. setengahnya dikerjain itu. Kerjain ya. Dikerjain atau enggaknya oke lah. Tapi kalau untuk dari segi capeknya itu pasti kegerus banget dari pertandingan-pertandingan itu sih menurut gua. Gue bilang justru di zaman Arteta cederanya itu masih make sense. Yang nggak masuk akal itu zamannya Wenger. Ya mungkin lu nggak ngikut. Itu benar-benar nggak masuk akal. Nggak ada habisnya. Setiap Januari 10 pemain cedera. Iya. Itu nggak make sense. Tapi di Arteta masih make sense. Cuman kelihatan heboh karena pelapisnya nggak ada. Pembelian pemain itu jelek banget di bawah Arteta. Sekali-sekali ada yang bagus. Tapi secara overall jelek. Bukan salah Arteta, tapi juga salah Edu, salah Mislintat lah. Lu tahu yang namanya Mislintat? Yang bilang, oh dia menemukan Auba dan lain-lain. Di Arsenal dipecat, diambil Ajax. Ya. Ajax ancur-ancuran 2 atau gara-gara 12 pemain dia. Dan akhirnya semua 12 dibuang, Ajax rank 1 lagi. Iya, naik lagi. Bangkit. Dia ke Dortmund, berapa bulan dipecat juga. Nah, orang-orang kayak gini, lu harus tahu siapa yang lu ambil. Lu nggak perlu ambil profesor orang pinter, enggak. Lu harus punya insting untuk melihat pemain. Yes. Itu yang susah. Dan Arteta nggak punya itu. Edu pun demikian. Oke, berarti kita lihat nih ya, Arteta dan Arsenalnya dengan tambahan kayak Udahlah, Havertz cedera. untuk fans Arsenal enjoy the game aja lah. Enjoy deh. Enjoy. Gimana ke Menang depannya? bagus, nggak usah banyak harapan lah. Ya, terutama di Liga Inggris ya, terutama di Liga Iya, Inggris. iya, iya. Gimana Tiap ya? minggu aja seri oke, seri kalah oke, nikmati aja kekalahan. Kalau menang oke, happy. Next match aja lihat gimana. Yes, oke. Nggak ada harapan trofi ini. Let's see. Nggak akan kemana-mana di bawah Arteta. Tapi Dazuk pengen bahas
pas yang bajunya dipakai sama dia. Aduh, timnya dia. Iya. Tadi kan kata Koci Arsenal ini lagi kekurangan stok pemain nih Coach ya. Ada juga MU yang lagi buang-buang pemain juga, termasuk ya Amorim yang lagi selek sama manajemen karena dia pengen Eriksen dijual nih Coach. Menurut dipertahankan justru. Menurut lu si Eriksen ini masih pentingkah perannya di MU Coach? Enggak, gini. Eriksen itu menurut gue penting. Kenapa dia penting? Kita harus lihat kualitas pemain ini. Dia itu pemain seperti apa? Otak. Pinter. Oke. Ya 11-12 sama Odegaard lah, kayak gitu lah, mau Modric, mungkin levelnya di bawah itu. Artinya pemain kayak gitu nggak bisa gerasa gerusuk. Sama kalau di timnasnya Tom Haye, lu suruh lari-lari dengan 3-4-3, habis dia di menit 60-70. Iya. Iya kan? Betul. Lu harus memanfaatkan kualitas dia. Sama kayak yang Rizal tadi katakan jelajah. Salah, nggak perlu lari-lari lagi, tapi memanfaatkan, baru lu lihat kualitas salah kayak apa. Jadi gol, jadi Tom Haye sama, Eriksen sama. Jangan suruh lari-lari. 3-4-3 itu susah. Kenapa? Amorim pengen Eriksen dijual, dia nggak sanggup untuk menjalankan. Dan di tengah itu posisi yang sangat penting. Krusial ya kalau 3-4-3. Krusial dari sisi menyerang dan bertahan. Transisinya nggak sanggup Eriksen. Itulah kenapa dia yang benar. Tapi kalau apakah dia pemain masih bagus? Dia main di tim lain yang main 4-3-3, 4-2-3-1. Jalan. Karena hanya dimanfaatkan kualitasnya, yaitu distribusi bola. Nggak usah wang weng kayak di main 3-4-3 kan begitu. Wang weng. Iya kan? Terjadi. Itu yang repot, itu yang susah. Maka emang berapa tim yang berhasil dengan 3-4-3? You name it. Chelsea 1 tahun pertama, situ gagal. Chelsea 3-5-2. 3-5-2, 3-4-3 fleksibel lah mereka ya. ya. Enggak, bukan 3-5-2, 3-4-3. 3-5-2 lu masih kuasai lini tengah. 3-4-2 itu kan repot, susah. Iya. Kecuali winger lu masuk, striker lu lebih ke dalam, baru lu pada 5 orang. Tapi kalau 3 di depan, 4 di tengah, terlalu banyak ruang Yang mesti dijelajah. Kalau lu taklah turun, itulah kenapa MU keteteran. Pemainnya nggak pernah main 3-4-3. Tiba-tiba disuruh 3-4-3. Disuruh 3-4-3. Gaya karakteristik pemain. Karakternya berbeda. Nggak cocok Iya. untuk itu Iya. ya. Tengah musim Jauh. lagi. Dan kemarin gue kebetulan baca tentang financial situation di MU. Ya, apa yang terjadi dengan financial situation ya? Buruk. Parah. Jadi kalau MU nggak main Champions League, menurut gue, ya menurut Panji mereka menang European League ya, biar main Champions League. Itu dipotong 10 juta dari Adidas. Oh, ada klausul itu ya? Ada klausul sama sponsor itu. ya? Iya. Tiap tahun. Terus staff-staffnya cut. Efisiensi. Akan Efisiensi anggaran. Ya. Terjadi di sana. Iya, makanya gue nggak ngerti perjanjian apa yang dilakukan oleh Amorim dengan manajemen pada saat tanda tangan soal pembelian pemain. Karena kita tahu beli Dorgu doang. Sementara 3/4 tim ini harus diganti. Iya. Kalau dia bilang Eriksen harus dijual dengan sistem 3-4-3, gue paham. Karena nggak cocok, ya kan? Nah terus lu mau beli siapa? Lu mau beli otot semua harganya juga mahal. Iya, lo beli aja ada Traoré semua. Iya. Iya. Cari itu. Iya. Jangan lupa beli Ole. Nah, kalau enggak kan lu harus jual sebagian. Iya. Kalau lu jual sebagian sebenarnya bisa. Tapi yang di harga yang dinaikin atau ditaruh sama Ineos itu nggak make sense. Jadi ini yang diinginkan oleh Ineos. Kita MU, klub terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia, harga pemain kita mahal-mahal, sementara harga yang nggak make sense, dan kita mau beli pemain murah-murah. Makanya nggak ada gerakan, nggak menjual, nggak membeli, nggak kemana-mana. Dan 4 atau 5 tahun terakhir rugi terus MU. Selalu. Sampai kalau nggak salah 4-5 tahun terakhir itu ruginya 360 juta euro. Wow, itu angka yang gede loh untuk sebuah klub bola. Karena dalam industri sepak bola ada korelasi antara prestasi dan income. Iya, Sangat. Prestasi lu bagus, rate lu bisa dinaikin.
Yes. Tapi kalau Untuk ngeliat brand. pergerakan MU sebenarnya bisa gua raba-raba, kayaknya benchmark di summer transfer window nanti sama aja kayak Januari kemarin nih. Iya. Nggak terlalu Nggak banyak. kemana-mana. Mungkin ini lagi nih, bersih-bersih winger dulu nih. Karena kan kemarin bersih winger sampai 3, datanginnya 1 wingback gitu. Ya. Menurut gua untuk musim depan orientasi pertama pemain yang akan didatangkan adalah wingback dulu. Kalau untuk gelandang gue sih sepakat Nggak. kayaknya Eriksen udah harus di Jal, sih. bukan masalah datengin, lu harus jual dulu untuk Jual bisa dulu. beli. Dan itu kendala mereka emang utamanya Karena itu. jualnya kemahalan. Kendala- Jual- Jualnya Nggak ada yang kemahalan. beli, kan? Dan dalam 5 tahun terakhir mereka nggak pernah untung jual pemain Iya. paling mahal Lu- pun lu mau jual- Dan James gitu. Mau jual Garnacho di atas 60-70 juta. Bocah kayak gini otot Kayaknya ada aja sih Mil, kalau otot Garnacho. 99,9%. Otak 0,01%. Tapi kayak ada aja lah kalau buat Iya, Garnacho ada, gue tapi rasa ada aja. Harganya kemahalan, gue sepakat sih Dan kalau itu harganya kemahalan. cara belinya lagi itu tuh. Dan Iya. menurut gue kalau 3-4-3 kita breakdown ya 3 Ya. center back, 2 wing back perlu, dan gelandang 2 tengahnya ini defensive midfielder. Yes. Dan 2 pemain nomor 10 dan 1 striker yang tajam. Menurut gue Oke itu lah kita kalau breakdownnya gitu sih ntar itulah. kita tungguin lah gimana pergerakan Manchester United ya, Yes. bebenahnya, dan semoga bisa yang tadi dibilang financial situationnya bisa membaik lagi ke Yoi. depannya. Dan jangan lupa Jebret Tim untuk nonton kemarin udah tayang ya DP Muda dan juga Oke sih Oke Rika dan juga sepak bola Indonesia. Kita akan kembali ngomongin soal tim nasional Indonesia sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.